Siapapun kamu, pasti kamu punya cita-cita. Universitas Binawan akan membantu mewujudkan mimpimu. Binawan memiliki beragam program studi menarik yang bisa kamu pilih. Dari jenjang pendidikan D3 hingga S1 dan didukung fasilitas-fasilitas penunjang yang lengkap, seperti laboratorium-laboratorium. Selamat datang di program studi kesejahteraan sosial Universitas Binawan, kampus internasional, digital, dan berakhlak. Program studi kesejahteraan sosial Universitas Binawan memiliki visi misi keilmuan yaitu menjadi program studi S1 kesejahteraan sosial unggulan dengan menghasilkan alumni yang profesional yang berdaya saing nasional dan internasional, pekerja sosial generalis di bidang kesehatan. Program studi kesejahteraan sosial merupakan program studi pertama dan satu-satunya di Indonesia dengan penciri kurikulum pekerjaan sosial di bidang kesehatan. Salah satu pendekatan pekerjaan sosial adalah pendekatan individu dan keluarga, pendekatan kelompok melalui kegiatan dinamika kelompok, pengembangan kelompok bantu diri, serta pendekatan pekerjaan sosial kepada masyarakat melalui pemberdayaan organisasi dan masyarakat. Fokus kami baik dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Program studi kesejahteraan sosial Universitas Binawan merupakan anggota Asian and Pacific Association for Social Work Education serta telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Indonesia. Program studi kesejahteraan sosial Universitas Binawan memiliki sarana fasilitas penunjang seperti laboratorium integratif pekerja sosial, laboratorium komputer, auditorium, aula, ruang konseling, perpustakaan.
Kamu ingin bekerja di luar negeri tapi bingung bagaimana caranya? Jangan khawatir, Binawan hadir sebagai solusi untuk kamu. Tahapan rekrutmen akan dimulai saat kamu mendaftarkan dirimu ke website resmi kami, yaitu jobshub.id. Pastikan kamu mengisi semua data dengan benar, terutama nama dan nomor telepon ya. Setelah mendaftar, tim rekrutmen kami akan menghubungimu melalui telepon untuk menginfokan jadwal tes bahasa Inggris yang akan kamu jalani. Jika kamu sudah mendapatkan jadwal tes bahasa Inggris, kamu akan menjalani tes sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya via online melalui Zoom. Setelah selesai, kamu dapat melihat nilai hasil tes yang kamu jalani, dan tim rekrutmen kami akan membantu untuk mengarahkannya. Jika tes kalian baik dan memenuhi persyaratan, kalian bisa langsung ke tahap interview dengan user sesuai jadwal yang ditentukan oleh Binawan. Tapi jika nilai tes kamu kurang, tim rekrutmen kami akan mengarahkan kamu untuk mengikuti pelatihan bahasa Inggris yang tersedia di Binawan. Kalian akan diberikan pelatihan sampai level bahasa Inggrismu mencukupi. Lamanya waktu pelatihan antara 2-3 bulan sampai kamu benar-benar siap untuk menghadapi interview dengan user. Setelah selesai interview dengan user, kalian akan dilanjutkan dengan pengurusan dan perlengkapan dokumen yang kalian perlukan untuk berangkat. Setelah semua dokumen itu selesai dan kalian dinyatakan lolos, maka kamu akan segera diberangkatkan dari Binawan ke negara tujuan. Jadi begitu teman-teman, mudah kan? Yuk segera daftarkan dirimu untuk bekerja di luar negeri bersama Binawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sosial Binawan, berjumpa lagi dengan saya Nazira Nur Utami. Saya salah satu dosen di Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Binawan. Saat ini kita sedang berada di kegiatan sit-in class dengan tema pekerja sosial dalam pengaturan unit di rumah sakit. Sebelum kita masuk ke sesi materi, saya ingin mengenalkan sedikit tentang pekerja sosial atau Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Binawan. Visi misi dari Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Binawan yaitu meluluskan alumni yang profesional yang dapat bersaing secara nasional maupun internasional. Saat ini kebetulan mahasiswa Universitas Binawan memiliki kesempatan untuk magang dan kuliah di luar negeri, salah satunya yaitu di negara Jepang, Amerika, Australia, Kuwait, Amerika, dan Inggris. Oke, baik, selanjutnya dosen pendidik di program studi S1 Kesejahteraan Sosial Universitas Binawan merupakan praktisi dan birokrat serta bersertifikasi pekerja sosial profesional. Selanjutnya, saat ini saya sedang berdiri di Laboratorium Integritas Pekerjaan Sosial Universitas Binawan. Saya ingin mengajak teman-teman untuk masuk ke dalam untuk mengenal lebih dekat Laboratorium Integritas Pekerja Sosial Universitas Binawan. Ikut saya. Inilah ruangan Laboratorium Integritas Pekerja Sosial Kesejahteraan Sosial Universitas Binawan. Saya ingin menjelaskan sedikit beberapa fasilitas yang ada di dalam ruangan ini. Salah satunya adalah ada ruang mana biasa praktek pekerja sosial geronto atau pekerja sosial dengan lansia. Di sini juga ada manikin orang tua. Nah, di sini biasanya dosen dan mahasiswa itu. Alat juga, salah satu kursi roda, ini biasanya dilakukan atau kita melakukan praktek sosial disabilitas. Jadi mahasiswa praktek secara langsung bagaimana menjadi orang disabilitas atau bagaimana cara mentreatment orang-orang disabilitas dengan baik dan benar, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan mengajak teman-teman di rumah untuk masuk ke dalam ruangan konseling di ruangan ini.
di dalam ruangan konseling ini kita beberapa terapi-terapi, baik itu terapi psikososial, terapi kelompok seperti itu. Nah, ini teman-teman ada beberapa yang kita gunakan, pekerja sosial pediatrik atau pekerja sosial anak. Nah, biasanya di sini mahasiswa akan belajar bagaimana cara berpraktek dengan anak-anak, bagaimana menggali informasi atau assessment dengan anak-anak, melakukan terapi, konseling dengan anak-anak biasanya juga. Dan di ruangan ini juga kelompok dan juga individu seperti itu, dan biasanya dosen juga ikut serta berpartisipasi dalam memberikan teknik-teknik, metode-metode apa yang bisa digunakan oleh para mahasiswa calon pekerja sosial seperti itu. Nah, dari saya sekian, dan selanjutnya kita akan pemaparan materi bersama dengan Ibu Puspita. Tapi sebelumnya kita akan beberapa video dari Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Binawan. Silahkan. Selamat datang di program Studi Kesejahteraan Sosial Universitas Binawan, kampus internasional, digital, dan berakhlak. Program Studi Kesejahteraan Sosial Universitas Binawan memiliki visi misi keilmuan, yaitu menjadi program studi S1 Kesejahteraan Sosial unggulan dengan menghasilkan alumni yang profesional yang berdaya saing nasional dan internasional, pekerja sosial generalis di bidang kesehatan. Program Studi Kesejahteraan Sosial merupakan program studi pertama dan satu-satunya di Indonesia dengan penciri kurikulum pekerjaan sosial di bidang kesehatan. Salah satu pendekatan pekerjaan sosial adalah pendekatan individu dan keluarga, pendekatan kelompok melalui kegiatan dinamika kelompok, pengembangan kelompok bantu diri, serta pendekatan pekerjaan sosial kepada masyarakat melalui pemberdayaan organisasi dan masyarakat. Fokus kami baik dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Program Studi Kesejahteraan Sosial Universitas Binawan merupakan anggota Asian and Pacific Association for Social Work Education serta telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Indonesia. Program Studi Kesejahteraan Sosial Universitas Binawan memiliki sarana fasilitas penunjang seperti Laboratorium Integratif Pekerja Sosial, Laboratorium Komputer, Auditorium, Aula, Ruang Konseling, Perpustakaan, Podcast Studio, Coworking Space, Nurse Cafeteria, Binawan University Medical Center. Sistem perkuliahan di program studi kesejahteraan sosial dilakukan dengan mengkolaborasikan hybrid learning antara pembelajaran online dengan learning management system, serta pembelajaran offline dalam kegiatan praktik laboratorium dan praktik itu, manajer organisasi pelayanan sosial, analisis kebijakan kesejahteraan sosial, peneliti pekerjaan sosial, dan social work in health. Dosen pendidik di Prodi Kesejahteraan Sosial terdiri dari akademisi, praktisi, dan birokrat yang ahli di bidangnya. Mahasiswa Prodi Kesejahteraan Sosial memiliki berbagai macam prestasi di tingkat lokal maupun nasional, seperti juara debat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, peliputan sosok inspiratif di acara televisi nasional, program hibah kewirausahaan mahasiswa Indonesia dari Kemenristek-Dikti, program Pejuang Muda Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan lainnya. Marilah kita bersama-sama mewujudkan pekerjaan sosial unggulan di bidang kesehatan bersama program studi kesejahteraan sosial Universitas Binawan.
Ada yang sudah kenal saya, ada yang belum mungkin. Mas Samuel mungkin belum pernah ketemu saya. Oke, perkenalkan sekali lagi saya Puspita, dosen Kesos, gitu ya. Untuk hari ini kita memaparkan lebih lanjut mengenai bagaimana sih pekerja sosial dalam pengaturan unit di rumah sakit. Ya, oke. Saya mau tanya dulu nih sebelumnya sama teman-teman. Kalau berbicara mengenai pekerja sosial, ya, apa sih yang teman-teman tahu tentang Peksos? Mungkin pekerja sosial sama nggak sih sebetulnya sama relawan kiranya? Volunteer. Pekerja sosial adalah volunteer. Oke. Ada yang sependapat Peksos adalah volunteer? Boleh angkat tangan? Baru satu? Oke. Ada yang mau menyampaikan apa sih pekerja sosial itu apa? Boleh, silakan. Pekerja sosial adalah seseorang yang berprofesi fokus utamanya adalah pertolongan, baik pertolongan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, baik individu, keluarga maupun masyarakat. Keren, jawabannya komprehensif sekali ya. Jadi ternyata kita simpulkan sebelum saya bahas definisi pekerja sosial lebih dalam, ada namanya pekerja sosial, ada volunteer. Biasanya konotasi di masyarakat kalau berbicara tentang pekerja sosial itu adalah orang-orang yang bantu-bantu bersih-bersih, kerja bakti itu pekerja sosial, bagi-bagi sembako itu pekerja sosial. Oke ya. Tapi ternyata di sini dijelaskan bahwasannya pekerja sosial itu bisa loh praktik juga di rumah sakit. Apakah volunteer yang kerja di rumah sakit? Kita lihat. Oke, sebelumnya teman-teman tahu ya rumah sakit ya. Rumah sakit ya, berbagai macam jenis rumah sakit, ada berbagai macam tipe. Ada rumah sakit tipe A, tipe B, rumah sakit dari swasta, negeri, dari rumah sakit umum, lalu juga provinsi, dan di rumah sakit daerah, bahkan di tingkat sampai dengan puskesmas. Itu layanan kesehatan yang biasa diakses oleh warga gitu ya. Nah sekarang kita lihat di dalam dunia kesehatan mungkin kita tahu gitu ya, berbicara mengenai masalah kesehatan. Ternyata orang yang ada di dalam ranah kesehatan yang disebut dengan tenaga kesehatan itu tidak hanya yang memang basicnya pure dalam medis gitu ya. Ternyata selain dokter, itu kan kita sudah common ya, kalau di setiap rumah sakit ada dokter, ada psikiater, lalu juga ada ahli gizi, ada psikolog, ada fisioterapi, ada apoteker, ada ahli hukum juga, karena kan di setiap rumah sakit juga nggak hanya ada dokter ya, ada bagian keuangan, ada bagian kaitannya dengan hukum, bagian SDM, bagian perawat, dan ada pekerja sosial. Jadi teman-teman sudah tahu ya, kalau sudah masuk ke dalam level instansi apalagi rumah sakit itu bukan volunteer. Sampai sini dulu ya. Ternyata Peksos di sini punya andil di dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan. Kita lihat. Nah, ada yang tahu kan WHO ya? Organisasi Kesehatan Dunia WHO ini menjelaskan katanya untuk definisi sehat itu tidak hanya berbicara mengenai keadaan fisik saja. Jadi bukan berbicara sembuh sakit fisiknya saja, tetapi juga mental maupun sosial. Ada mental, ada sosial. Pekerja sosial menangani permasalahan biopsikososial, spiritual, dan juga ekonomi. Tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan kedisabilitasan. Sekarang gini, di rumah sakit itu pekerja sosial dia hadir gitu. Mungkin sakitnya ya bisa ditangani hanya dengan minum obat, dengan layanan dokter, tapi dia sudah sakit, tidak punya biaya, udah sakit semakin sakit lagi. Itu ya. Gimana kalau warga yang tidak mampu ke rumah sakit? Siapa yang menangani itu? Asuransi kesehatan, walaupun tidak hanya terbatas asuransi kesehatan ya. Contoh kasus lain, ketika si pasien ini merupakan korban amputasi kaki. Mungkin dari secara medis, dokter dia hanya sampai kepada pengangkatan dari organ fisiknya. Tapi siapa sih yang memastikan bagaimana si klien ini recovery secara mental, secara sosialnya, siap lagi untuk dia menjalankan aktivitas sebelumnya? Peksos, ada psikolog, kita kerjasama sebagai satuan tim untuk memulihkan fungsi optimal kembali dari si klien sebelum dia sakit gitu ya. Jadi sekali lagi sehat tidak bisa dipisahkan baik fisik, mental maupun sosial. Nah, kenapa akhirnya
pekerja sosial di bidang kesehatan ini muncul. Yang pertama adalah tadi, penyakit itu bukan kesehatan biofisik saja. Banyak kan sekarang di rumah sakit pasien-pasien yang tidak ada keluarganya. Padahal apalagi pasien-pasien yang terminal illness yang dia membutuhkan sekali dukungan dari keluarga. Gitu ya. Teman-teman, terminal illness itu adalah penyakit yang sudah sampai dengan level atas dan biasanya mempersiapkan untuk kematian. Biasanya itu hospice ya, di instalasi hospice dan juga paliatif. Seperti kanker stadium 4, itu kan butuh sekali support dari keluarga. Siapa yang akan membantu approach keluarga, lingkungan terdekat dari si klien kalau bukan pekerja sosial. Gitu ya. Jadi tadi kita sudah sepakat ya, tidak hanya fisik, tapi juga biopsikososial spiritual. Yang selanjutnya adalah tadi ada faktor nih, ekonomi. Ekonomi juga ternyata mempengaruhi masalah sakit seseorang. Sudah sakit nggak punya biaya. Dia mau pulang nih, mau pulang dari rumah, tapi nggak bisa nebus biaya rumah sakit. Ketika dia mau pulang ke daerahnya, ternyata tidak punya biaya untuk in charge ambulan. Itu kan ada biaya ya, betul ya? Itu juga banyak sekali permasalahan-permasalahan sosial yang mengiringi sakit klien. Sosial, budaya, dan juga emosional. Dan selanjutnya, kenapa ada kebutuhan pelayanan pekerja sosial? Karena kalau dulu trennya sudah berubah. Kalau dulu pekerja sosial itu sejarahnya awal pada saat Perang Dunia. Ya, jadi Perang Dunia lebih kepada penyembuhan pada saat itu. Ya, penyembuhan secara biopsikososialnya kepada si klien agar dia bisa pulih pada trauma pada saat waktu perang. Tapi sekarang layanannya sudah beda, tidak hanya berkonotasi penyembuhan saja, tapi juga sekarang sudah preventif, pencegahan, dan juga promotif dan rehabilitatif. Gitu. Makanya perlu sekali di sini ranah praktek sakit. Sudah tahu belum sekarang di rumah sakit itu, apalagi rumah sakit tipe A yang mau akreditasi bekerja di salah satu rumah sakit di Jakarta, tuh di onkologi di sana. Jadi betul, peksos dokter itu setara dalam artian mereka punya porsi yang sama dengan klien. Tidak ada yang lebih penting, sebetulnya sama-sama semua sebagai satu tim rawatan untuk mengoptimalkan kepulihan dari klien. Gitu ya. Oke, kita lihat dari pendapat ahli, ini dari Walter Friedlander. Boleh dibantu? Bacakan saya, ada sukarelawan yang bisa membantu membacakan? Boleh, silakan. Walter Friedlander. Pekerja sosial medis adalah pelayanan yang bercirikan pada bantuan sosial dan emosional yang mempengaruhi pasien dalam hubungannya dengan dan penyembuhannya. Kalau menurut Mas, kira-kira word di sini apa? Bantuan sosial. Bantuan sosial, oke. Ada lagi selain bantuan sosial? Dan emosional. Oke, baik. Saya ulas sedikit ya. Jadi tadi katanya pelayanan yang diberikan oleh seseorang yang profesional memberikan bantuan sosial. Nah, bantuan sosial tadi nggak hanya yang bersifatnya material saja. Biasanya pekerja sosial di rumah sakit dia memegang dana CSR rumah sakit, ataupun dia memegang dana donatur untuk diberikan kepada pasien-pasien yang tidak mampu. Tapi ranah dari layanan pekerja sosial tidak sesempit itu gitu ya. Bantuan sosial itu tadi kalau ada pasien yang sakit di rumah sakit tapi tidak ada penunggunya, obatnya diminum gitu ya. Tapi ternyata secara fisikly dia bagus gitu menerima pengobatan, tapi secara mental, secara dia motivasi untuk sembuhnya juga itu ternyata malah yang memperparah dari sakitnya gitu. Makanya kenapa ada bantuan sosial dan juga emosional gitu ya. Tadi yang saya bilang, klien ini mau gimana caranya dia siap sanggup kembali untuk pulang ke rumah gitu ya. Oke. Terima kasih Mas. Selanjutnya ini dari Rex A. Skidmore dan Thackeray menjelaskan bahwasannya ada pekerja sosial, ada pekerjaan sosial. Kalau pekerja sosial adalah profesi gitu ya, profesi yang dimana nanti teman-teman ketika sudah lulus
S1, nanti sekarang belum ada gitu ya, pendidikan profesi masih sedang disusun. Dengan adanya Undang-Undang Pekerja Sosial Nomor 14 Tahun 2019, kita patut berbangga hati teman-teman yang sudah duduk di Kesos ini, karena tidak semua profesi mempunyai undang-undangnya gitu. Peksos sudah punya nih, sudah punya lahannya, tinggal kita kembangkan, profesi kita semakin besar lagi. Nah, tadi kembali lagi kepada pembahasan profesi gitu ya, profesi. Jadi harus lulus S1 kesejahteraan sosial atau D4 pekerjaan sosial, nanti ada pendidikan profesi, dan nanti sertifikasi. Sosis aja bersertifikasi ya, masa profesi nggak bersertifikat gitu. Jadi sampai sini clear ya, bedanya volunteer sedikit dengan Peksos ya. Jadi Peksos kalau di rumah sakit volunteer bukan? Mau nggak dirimu kuliah, kerja di rumah sakit tapi nggak dibayar? Enggak, dibayar, ada salary-nya. Tapi tentunya orientasi dari pekerja sosial, namanya juga profesi yang bersifat humanis ya, ada income-nya gitu ya. Tapi tentu kaitannya dengan kode etik, ya kita harus pertimbangkan sesuai dengan kemampuan dari klien. Oke. Selanjutnya adalah tadi pekerja sosial profesi. Ada pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial adalah di sini aktivitasnya. Pekerjaan sosial adalah praktik kerjasama pekerja sosial dalam bidang kesehatan dalam program-program pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi setiap profesi di dalam pekerjaan sosial tidak hanya Peksos gitu. Jadi ada profesi lain. Kalau kita lewat dulu nih di rumah sakit, pekerjaan sosial itu bantuan saja, bantuan untuk menangani masalah-masalah keluarga yang rentan, fakir miskin. Kan tidak hanya Peksos di sana. Ada juga tenaga kesejahteraan sosial, ada juga relawan. Jadi mereka adalah bagian-bagian yang melaksanakan aktivitas di dalam ranah pekerjaan sosial gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi kaitannya dengan pekerjaan sosial itu adalah profesi. Kalau boleh saya rangkum gitu ya. Pertama, pekerja sosial itu adalah profesi yang memberfungsikan kembali si klien. Apa sih indikator dari keberfungsian sosial klien? Saya tulis ya. Oke. Semoga teman-teman yang di rumah masih terdengar ya suaranya. Berbicara mengenai keberfungsian sosial. Keberfungsian sosial, orang bisa berfungsi jika yang pertama, dia bisa menyelesaikan permasalahannya.